till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan sharing berbagi lagi ya tentang bagaimana cara metode melatih teknik catur sepak bola. Sini saya akan berbagi tentang teknik dalam sepak bola. Ini bisa kita menggunakan belajar dengan tanpa bola bisa atau dengan bola. Dimana di sini ada suatu pertandingan, momen pertandingan. Di sini saya bagaimana. Kemudian dalam melatih teknik tanpa bola dengan bola bisa dilakukan dengan holistik atau bisa menggabungkan keduanya, antara bola dan tanpa bola atau dengan bola. Bisa kita gabungkan, disebut kita nama holistik, latihan menyeluruh. Bisa merupai fisik, teknik, taktik, dan mental atau intelijensi pemain. Kemudian atau latihan isolasi atau isolasi, di sini kita sedikit memisahkan. Jadi latihannya itu kita pisah. Main dengan bola dan tidak digabungkan keseluruhan. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini dalam teknikal, yang satu kita bisa melatih dia cara passing dan receiving, passing dan menerima, running with the ball, ada dribbling, mana turning, shooting, ball control, heading, one on one, attacking, situasi menyerang, atau shading the ball, menerima, crossing and finishing. Kemudian untuk satu bertahan ada body shape-nya bagaimana, antisipasi ketika satu lawan satu bagaimana, posisinya, biomekaniknya bagaimana, untuk intercepting di sini bagaimana, prevent turning atau tackling. Itu kita pelajari di sini. Nanti kita bahas satu-satu untuk next berikutnya. Kemudian ini antara latihan isolasi dengan holistik. Pemain melakukan sebuah aksinya. Pertama, bagaimana sih daya untuk menanggapi sebuah situasi. Sini bagaimana. Kemudian pemain dalam mengambil keputusan itu bagaimana. Dan setelah dia menanggapi sebuah situasi, semisal dia mau diserang, apa sih dia? Apakah dia tenang? Apakah dia bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemain? Semisal berhadapan dengan menyerang juga begitu. Setelah itu keputusan dia bagaimana, mau mengambil langsung atau delay atau bagaimana. Nah kemudian kita lihat lagi aksi dan perbuatannya itu seperti apa, dia melakukannya seperti apa. Dan di sini ada motorik. Motorik inilah suatu peristiwa dalam diri seorang yang meliputi pengendalian dan pengatur fungsi organ tubuh baik secara fisiologis maupun psikologis yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Jadi di sini maksudnya antara gerak dia sama pola pikir dia itu harus bisa bersinergi dengan baik. Kalau tidak nanti bisa amburadul. Nah, di sini stimulusnya bagaimana? Pemberian makna stimulus dan pengolahan stimulus, proses pengambilan keputusan, dorongan melakukan aksi, aktualisasi gerak dan tindakan, keterampilan tertentu, lebih bisa dikatakan seperti itu. Makanya di sini untuk motorik intinya sederhananya antara pola pikir dia dalam mengambil keputusan, intinya motorik dia antara pola pikirnya dia sama gerakan yang akan dia lakukan ini harus sinkron supaya terjadi bersinergi dengan baik. Dan di sini kita latihan isolasi terus melibatkan satu atau dua aspek keterampilan dasar. Misalnya kita passing, kita latihan passing terus di sini. Menggunakan metode drilling terus, di drill terus passing, misalnya sampai passing 100 kali. Harus ini ya, kita drill. Diberikan pada fase pengenalan keterampilan dasar, mau passing, mau shooting, kita drill terus. Itu latihan isolasi supaya dia sampai ahli benar-benar menguasai tekniknya dia. Dan di sini keterampilan dasar dihasilkan secara terpisah atau dipecah-pecah menjadi per bagian. Misalnya habis passing, dia sudah ahli, sudah benar-benar expert, terus bagus lah. Kemudian kita pindah ke shooting, drill shooting terus dan habis itu kita ke dribbling. Ke dribbling ini kita drilling terus dribblingnya. Misalnya kita melewati marker dengan zigzag sebanyak 100 kali atau 50 kali, tergantung situasi pemain. Itu boleh. Dan di sini untuk holistik mengkomunikasikan aspek teknik, fisik, dan mental dalam suatu sesi latihan. Kita lihat dalam pertanyaan seperti ini, mencuplik atau mengambil dari seperti game, situasi permainan seperti apa, kita mau menerapkan strategi seperti apa, baru kita diajarkan pada latihan seperti apa.
Diajarkan sesuai momentum yang kita butuhkan. Spesial kita mau press, ya kalau misalnya press atas itu kita membutuhkan seperti apa, kita butuhkan fisik yang tinggi atau teknik yang bagus, mental keputusannya tadi harus pas di sini. Makanya itu diajarkan sesuai dalam latihan. Di sini metode pembelajaran tanaman teknik, pelatih memberikan penjelasan. Ya kita demo, kemudian habis itu kita melakukan demonstrasi. Soalnya supaya pemainnya itu tahu. Biar mereka nggak bilang gimana sih coach. Soalnya kadang ada pemain yang tidak tahu maksud dari pelatih kalau hanya penjelasan. Ini sini cukup, tidak hanya cukup untuk penjelasan, tapi harus pakai demonstrasi juga. Kemudian pemain suruh mempraktikkan bagaimana sih. Nah, pelatih melakukan koreksi apabila betul, lanjutkan. Ya kurang lebih contohnya seperti itu. Kemudian pemain oleh misalnya diberikan pelan, oke lanjut, melakukan praktekan seperti itu. Dengan catatan peningkatan beban untuk faktor kesulitan dinaikkan secara bertahap ya. Tergantung kondisinya pemain itu seperti apa, dia cepat memahami atau enggak. Dan di sini dalam metode melatih teknik ada metodenya atau ilmunya. Apakah misalnya kita beri contoh shooting untuk buat gol. Nah kita bisa pakai contoh yang pertama, kita shooting dengan bola mati bisa, tenang bebas atau bagaimana. Shooting setelah dia lari lurus bisa, shooting setelah dia melakukan lari zigzag bisa, shooting setelah dia melakukan lemparan keseimbangan bisa, shooting setelah mengontrol bola simple kontrol, habis itu langsung balik badan atau gimana shooting. Dan shooting setelah melakukan dribbling atau dan setelah dia melakukan feinting ke kiri ke kanan shooting. Shooting setelah menerima passing, entah itu passing long pass, crossing atau back pass atau bagaimana wall pass. Nah, kemudian shooting setelah melakukan 1-2 tek tek tak 1-2 kayak di Barcelona. Kemudian shooting under pressure di sini di dalam tekanan pakai waktu cepat. Kemudian shooting under pressure ada tekanan dari lawan, di press atau bagaimana lah, di body atau bagaimana. Dan shooting setelah dia melakukan kontrol, dribble, feint atau feinting. Di sini duduk di shooting. Mau shooting setelah 1-1 duel, setelah dia melewati pemainnya 1-1 duel langsung shooting. Dan shooting simulasi dalam situasi pertandingan. Jadi kita mengasih metode latihan shooting pada situasi pertandingan itu seperti apa. Apakah tensinya tinggi atau bagaimana. Jadi passing atau shooting harus sesuai dengan situasi pertandingan agar si atlet itu terbiasa ketika dalam pertandingan. Kalau soalnya latihan yang baik itu yang menyerupai pertandingan, dan pertandingan baik menyerupai sebuah latihan. Kedua itu harus saling bersinergi. Andrea Pirlo juga pernah mengatakan di sini, sepak bola adalah permainan otak, kaki itu hanya sebagai alatnya. Iya memang, makanya percuma punya kaki bagus, punya tenaga bagus, punya fisik bagus, punya teknik sangat bagus, tapi kalau kecerdasannya kurang, dia percuma, sia-sia, dia gak bisa memanfaatkan kemampuannya yang bagus itu, expertnya dia itu digunakan dalam pertandingan, ya terjadinya ya bisa merugikan dirinya sendiri bahkan tim. Seperti itu. Makanya harus sangat cerdas di pemain sepak bola. Di sini ada soccer intelligence sedikit tambahan. Nah, soccer today sepak bola hari ini. Dalam permainan ini lihat di sini mereka semua ini lost, salah posisi, wrong decision, salah posisi karena mungkin tekniknya yang salah di sini. Atau bagaimana mungkin kalau gak gitu dia karena fisiknya itu kurang, jadi dia itu pengaruh ke otaknya, dia tidak kurang konsentrasi, hanya seperti ini. Nah, makanya harus bersinergi semua. Kemudian di sini dalam sepak bola kecerdasan itu bekerja sangat berarti sekali, sangat benar-benar worth it daripada hanya mengandalkan sebuah otot. Makanya kecerdasan itu yang paling utama, bukannya hanya otot saja. Percuma ototnya besar, bagaimana, tapi kecerdasan sangat kurang, dia nggak jadi tidak berarti. Makanya di sini dalam sepak bola modern, pelatih ini biasanya pengembangan yang sekarang itu mengedepankan soccer teknik dan soccer intelijensi, kecerdasan bermain, supaya lebih kompleks ketika situasi dalam permainan. Dan di sini basic elemen ada dia menemukan sebuah ruang, passing, shooting, running with the ball, kalah dan dia lari,
memenangkan bola di sini dijadikan satu, dibungkus dengan seperti ini. Intelijensi pemain yang akan sangat bagus digabungkan apabila dia dengan punya elemen sangat tinggi. Kemudian di sini teknik skill pemain itu akan sangat berarti apabila dia sangat pintar sekali dan mengerti dalam menggunakannya dalam sebuah momen situasi pertandingan di dalam lapangan. Ini teknik skill bermain sepak bola itu jadi sangat berarti sekali di dalam ini 4-5 ini. Dia sangat berarti apabila dia bisa menggunakan dalam situasional yang pas, dalam momen yang pas ini. Tapi kalau misalnya ini dia tidak mampu menggunakannya, ya sia-sia dia punya 5 komponen ini. Kemudian sini kecerdasan dalam bermain. Pemain itu mengerti bagaimana cara dia membaca suatu pertandingan dengan cepat, menganalisis, dan kemudian dia mengoreksi tanpa kehilangan waktu yang sangat banyak. Cepat mikirnya tanpa berpikir. Jadi misalnya dia belum dapat bola, dia harus berpikir kemana, bola harus arahkan kemana, sama lihat situasional. Nah, seperti itu. Kemudian tahu kapan dan di mana dia melakukan passing. Kapan tahu dia tidak melakukan passing, dia harus tahu. Makanya sebelum terima bola kita harus cepat berpikir. Bermain dengan bola cepat atau lambat dalam situasi dalam pertandingan, atau dia pokoknya bisa membaca situasi pertandingan di sini. Dan menemukan solusi terbaik untuk sebuah permainan dan dia bisa untuk dirinya sendiri atau dalam tim. Dan di sini bagaimana kita dapat menerapkan kurang lebih Soccer Intelligence-nya kita, yaitu belajar ketika latihan. Ya, kita mengontrol kemudian persepsi understanding, cognitive learning, jadi wawasan kognitif dia. Kita harus bisa mengasih dia wawasan kognitif seperti apa, terus dikasih terus. Kemudian di sini pelatih tahu bagaimana sih situasinya setiap anak itu pasti berbeda. Makanya itu kita harus banyak-banyak tahu karakter sebuah anak pemain itu seperti apa, yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Makanya itu setiap pembelajaran latihan itu harus kita melakukan pendekatan lah, biar anak-anak itu bisa mendengar kita dan kita tahu apa sih harus kita lakukan untuk anak-anak itu. Next. Sini, mengapa ada sepak bola mini? Bola mini ini tidak bicara tentang skill juga, tapi juga tentang elemen sepak bola, kecerdasan, persepsi, analisis, dan situasi permainan, antisipasi, spontan, kegembiraan, kreativitas, dan pengembangan step by step. Hanya di sini di usia soccer di usia kecil ada 3 lawan 3, kemudian 4 lawan 4, 7 lawan 7 yang mengacu pada 11 lawan 11. Pokoknya cepat. Ya pokoknya kita mau edukasi sendirilah sebagai seorang pelatih, kita harus bisa modifikasi supaya anak ini cepat memahaminya. Apalagi tentang Soccer Intelligence, kecerdasan. Dan di sini ada metode latihannya di sini. Misal yang pertama ini dia passing, sudah lari 1 meter, kita kejar. Di sini dapat bola sini, dia lari ke sini, kemudian passing ke sini, masukkan. Kedua juga begitu seperti ini. Ya, terserah lah, pokoknya ini kreativitas seorang pelatih, kurang lebih dasarnya kurang lebih seperti itu. Intinya kita terapkan anak itu bermain cerdas, yang tidak membuang sia-sia tenaganya, serta bisa mengembangkan sebuah teknik dan bakatnya dia dalam mengolah bola, mengambil situasi pertandingan, tahu bagaimana. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, karena misalnya kita hanya sekedar sharing, mungkin bisa tambah itu bagaimana, kita saling diskusi ya, supaya wawasan kita jauh lebih banyak lagi dan bagus tentang metode latihan dalam sepak bola. Oke, next, terima kasih.